Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita masih akan membahas salah satu saham yang saat ini sedang ada aksi korporasi, yaitu adalah right issue. Nah, saham yang kita akan bahas di video kali ini itu berkaitan dengan saham BABP. Di video sebelumnya saya sudah sempat membahas berkaitan dengan saham BBRI. Untuk teman-teman yang mau melihat, silakan bisa dilihat di YouTube Republik Investor. Nah, kita coba lihat berkaitan dengan BABP dan kita coba sedikit memperkirakan kira-kira akan lebih menarik untuk ditebus atau untuk dijual atau untuk ditradingkan nih untuk right issue-nya karena harganya relatif sangat murah dan sangat sensitif. Satu poinnya aja itu bernilai sampai 25%. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan coba membahasnya satu persatu. Pertama, kita coba lihat dulu dari dokumen dari KSEI terlebih dahulu. Di dokumen KSEI ini, kita bisa buka terlebih dahulu ya untuk dokumennya. Di sini saya sudah buka. Dan saya juga sebenarnya sudah sempat mendownloadnya juga. Kita coba buka saja untuk yang versi downloadnya. Jadi untuk teman-teman yang mau melihat dokumen asli dari KSEI, silakan saja bisa masuk ke websitenya KSEI, lalu di bagian publikasi dan nanti akan menemukan bagian right issue di bagian distribusi HMETD. Nah, itu bisa di-download dan teman-teman bisa mempelajarinya. Sekarang saya buka untuk file yang sudah di-downloadnya. Di dokumen yang dilampirkan di KSEI ini berkaitan dengan right issue BABP saat ini sudah memasuki periode perdagangan HMETD. Ini periode HMETD-nya itu di tanggal 14 sampai dengan 27 September. Artinya ini prosesnya masih cukup panjang sampai di hari Senin minggu depannya lagi. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 6 hari proses dari perdagangan right issue BABP R ini. Menariknya, jangka waktunya masih cukup panjang, sekitar 6 hari, tapi harga right-nya itu cenderung mengalami penurunan terus-menerus. Nanti kita akan sama-sama lihat, sebaiknya kita harus mengeksekusi, menjualnya, atau justru mentradingkannya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu beberapa keterangan tambahan dari right issue BABP ini. Pertama berkaitan dengan rasionya. Rasionya ini terbilang cukup menarik karena 2 berbanding 1. Artinya 50% pertambahan jumlah saham baru nantinya untuk saham BABP. Kalau sekarang kita punya 100 lot, kita akan mendapatkan right sebesar 50 lot. Artinya 50%-nya. Ini jumlah yang sangat banyak. Jika nanti ini sudah terrealisasi semua, misalkan di pasar untuk saham BABP sekarang sudah ada 10 juta lot misalkan yang sudah ada di pasar. Nah, nantinya setelah right issue akan bertambah 50%. Berarti menjadi 15 juta lot. Nah, ini akan tentu saja akan membuat pergerakan saham BABP jadi lebih gemuk nih. Artinya setiap kenaikannya pastinya lebih berbobot dari sebelumnya hanya berjumlah 10 juta, sekarang menjadi 15 juta. Pastinya akan ada perbedaan dari sisi pergerakan harga sahamnya. Nah, lalu berkaitan dengan harga pelaksanaannya atau harga exercise price-nya nih, itu di harga 318. Ini juga yang membuat harga saat ini lebih menarik ya untuk saham BABP. Itu mungkin beberapa keterangan yang bisa kita pelajari dari dokumen KSEI. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa kembali melihat ya jadwal-jadwal yang lainnya. Di sini mungkin saya menambahkan sedikit. Untuk Bapak Ibu sekalian yang melakukan penembusan, itu biasanya prosesnya 2 hari ya. Jadi setelah kita berkurang ya right issue-nya, kan pada saat kita melakukan penembusan, misal kita punya 500 lot BABPR-nya. Setelah kita melakukan penembusan, di portofolio kita akan hilang BABPR-nya. 500 lotnya hilang dan nanti akan digantikan dengan saham BABP. Nah, proses pergantian itu memakan waktu settlement-nya sekitar 2 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, menyiapkan dananya itu pada saat instruksi penebusan dan prosesnya itu 2 hari setelah saham BABPR-nya diproses. Nah, untuk berikutnya berkaitan dengan cara penebusannya. Nah, kalau cara penebusannya itu kurang lebih hampir sama ya seperti yang di saham BBRI sebelumnya. Itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung melihat kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi dari Mandiri Sekuritas atau Bapak Ibu sekalian adalah nasabah dari Mandiri Sekuritas,
silakan bisa langsung mengirimkan email dengan cara menuliskan ke care center dan juga aksi.korporasi@mandirisek.co.id. Nah, di sini sudah ada ya emailnya, ditulis instruksi pelaksanaan penebusan right issue, dan nanti tinggal disesuaikan kode efeknya dan juga jumlah penebusannya. Setelah itu tinggal langsung kirim. Jadi memang tidak terlalu sulit ya, hanya cukup mengirimkan email. Pastikan pada saat kita mengirimkan instruksi email ini, itu kalau bisa di pagi hari. Karena proses dari penebusan right issue ini itu di T+0, artinya akan diurus di sesi keduanya. Jadi di sesi pertama kalau bisa diselesaikan untuk emailnya, biar nanti pas di sesi kedua itu langsung diproses untuk penebusannya. Dan pastikan juga dana kita tersedia ya pada saat mengirim instruksi ini. Lalu berikutnya kita coba lihat kondisi di marketnya kaitan dengan saham BABP dan juga BABPR-nya. Nah, di sini untuk saham BABP sendiri terakhir closing di harga 328. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi ingat ya, harga penebusan atau exercise price dari BABPR ini itu di 318. Artinya, selisih antara harga di market dengan harga tebus itu selisihnya ada 10 poin saat ini. Wajarnya BABPR itu adalah selisih dari harga sekarang 328 dikurang harga tebus 318. Biasanya wajarnya seperti itu. Artinya, harga dari BABPR ini seharusnya bernilai 10 saat ini. Karena selisih dari harga last price saat ini dikurang harga tebus 318. Harusnya ini bernilai 10 kalau dinilai dari wajarnya. Nah, cuman sekarang nilainya adalah 4. Artinya akan ada dua kemungkinan. Apakah besok di hari Senin harga BBP-nya yang akan turun? Artinya nanti turun ke level 322 ya. Kalau seandainya harga tebusnya 318 ditambah 4, artinya BABP-nya mungkin harus turun sampai ke 322. Itu kemungkinan pertama, artinya BABP-nya yang turun. Yang kedua, bisa jadi BABPR-nya yang naik. Jadi BABP induknya di posisi harga yang tetap, yaitu 328, tapi BABP right-nya nih yang naik dari 4 ke 10 untuk memenuhi selisih antara last price dengan harga tebus. Memang tidak ada keharusan harus sama persis untuk harga wajarnya, tapi ini kita memanfaatkan peluangnya saja. Nah, kenapa begitu? Karena kalau seandainya posisinya di posisi 4, ini akan membuat posisinya sangat menarik. Karena kalau kita tebus di level 318, terus kita tambahkan modal right-nya itu 4, sama dengan 322. Jadi siapapun yang melakukan penebusan akan profit sekitar 4 poin dari penebusan BABPR ini. Nah, sebaliknya, kalau seandainya teman-teman nggak mau nebus, kita cuma mau memanfaatkan kenaikan dari right issue-nya itu bisa juga. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, posisi BABPR ini masih ada kemungkinan untuk naik, mengejar nilai wajar dari BABP-nya yang sekarang 328. Ada selisih 10 poin antara 328 dengan 318 yang ada di sini. Nah, kalau memang hal itu terjadi, BABPR ini harusnya bisa lebih tinggi lah dari nilai 4 ini. Kalau tidak ke 10, ya paling tidak ke 8. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dari 4 ke 8 saja itu levelnya sudah 100% kalau kita beli BABPR ini di harga 4. Nah, kemarin itu harganya sempat low-nya harganya 2 loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian beli di harga 2, terus closingnya di harga 4, ini sudah mendapatkan keuntungan 100%. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang memang gaya tradingnya sebagai risk taker, posisi BABPR ini sangat menarik untuk bisa dijadikan sebagai salah satu peluang trading untuk di pekan depan. Satu tiknya, kalau seandainya kita melihat dari posisi harga 4, satu tiknya akan bernilai 25% buat di besok hari. Kalau besok turun 1 poin ke level 3 langsung minus 25% portofolio kita. Nah, tapi kalau seandainya naik 1 poin atau bahkan 2 poin, kita bisa langsung profit 50% kalau naik 2 poin. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung mencermati pergerakan dari BABPR-nya. Siapa tahu kita mendapatkan rezeki nih dari BABPR-nya di pekan depan.
Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang memang ingin trading di saham BABPR ini, ada beberapa ketentuan memang. Pertama, harus menggunakan market tunai. Ya, seperti yang ada di sini, kita menggunakan TN, atau kalau yang di mobile itu kita menggunakan cash. Nah, lalu berikutnya, pastikan untuk melakukan pembelian BABPR ini hanya bisa dengan menggunakan dana di posisi T plus 0. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek posisi portofolionya, posisi T plus 0-nya, posisi cash-nya tersedia atau tidak. Kalau tersedia, di situ bisa melakukan transaksi di BABPR ini. Dan BABPR ini hanya bisa ditransaksikan hanya di sesi pertama saja. Jadi bisa diperhatikan beberapa poin tersebut dari mulai pasarnya, dari mulai penggunaan dananya di T plus 0, lalu juga dari sisi jam perdagangannya hanya bisa di sesi pertama saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Jika ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau ada yang terlewat dari video ini, kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Terima kasih, salam cuan semua.